Maxer, kalau ada satu kesempatan untuk kamu berbuat baik, apa yang akan kamu lakukan? Hari ini kita akan belajar dari salah satu tokoh masyarakat. Siapakah dia? Langsung saja kita kupas tuntas tanpa batas. Ayah, suami, polisi, dan penggiat sosial. Itulah Aibda Purnomo, pria kelahiran 1980 dari Lamongan. Dia mengawali kegiatan sosialnya dari rasa iba melihat seorang ODGJ wanita tanpa busana. Dan dia pun memberikan kaos yang saat itu dikenakannya. Dan dia pun dengan sigap membawa wanita itu pulang ke rumah untuk dirawat. Di hari yang sama, ternyata dia pun bertemu dengan ODGJ pria yang telanjang bulat. Dia pun langsung telepon kepada anaknya untuk membawa baju untuk diberikan kepada ODGJ itu. Dan tanpa pikir panjang, dia pun membawanya pulang ke rumahnya. Di sini Pak Purnomo bertekad untuk merawat 5 orang ODGJ di rumahnya. Tanpa pengalaman dan minim dukungan, Pak Purnomo kesulitan untuk menenangkan ODGJ tersebut. Sehingga pada malam hari, terkadang mereka berteriak-teriak atau bahkan lari ke rumah tetangganya. Beruntung dengan profesinya sebagai seorang polisi, membuat tetangganya segan. Tapi Pak Purnomo tak pernah merantai ataupun memborgol para ODGJ ini. Apakah hal ini tidak menimbulkan masalah bagi Pak Purnomo? Tentu saja iya. Pak Purnomo pun kerap bertengkar dengan istrinya bukan karena masalah ekonomi, namun karena rasa welas asihnya ini. Selain itu, ada ODGJ yang harus dibawa berobat ke rumah sakit, namun karena tidak memiliki KTP, hal itu menjadi tidak mungkin. Pernah juga terjadi Pak Purnomo digigit saat menyuapi mereka, atau bahkan istrinya ditempeleng dari belakang saat berada di mobil bersama dengan ODGJ baru. Anaknya pun sempat akan dilempari batu. ODGJ yang belum tenang juga ada yang tiba-tiba telanjang, PAP sembarangan, bahkan mencoba lari dari rumahnya. Masalah lainnya pun juga tentang biaya perawatan yang tentu saja tidak murah. Seorang ODGJ membutuhkan 3,5 juta per bulan, bahkan pernah hingga 35-60 juta harus dikeluarkan oleh Pak Purnomo untuk merawat mereka. Dan minimnya dukungan dari berbagai pihak. Bahkan tak jarang keluarga ODGJ pun yang sudah sehat belum tentu mau menerima mereka saat mereka kembali ke rumah. Sekarang ada berapa sih jumlah ODGJ yang dirawat oleh Pak Purnomo? Kurang lebih 170-an orang yang membutuhkan makanan, perawatan, obat-obatan, dan inilah cuplikannya. Menurutnya, selama 6 tahun berjalan, sekitar 2.000 orang sudah bisa pulih dan dikembalikan ke keluarganya. Namun, mengelola yayasan berarti juga menyiapkan dana operasional. Lalu apa yang dilakukan oleh Pak Purnomo selanjutnya? Karena keterbatasan dana, anaknya menyarankan untuk Pak Purnomo membuat konten di YouTube. Dan dari hasil konten tersebut, dia pergunakan uang itu untuk merawat mereka. Dan juga dari beberapa donatur yang memberikan kepada Pak Purnomo. Dan selain itu, Pak Purnomo membuat yayasan Berkah Bersinar Abadi. Jika teman-teman atau Gen Maxer penasaran tentang Pak Purnomo, langsung saja cek IG dan YouTube-nya Purnomo Belajar Baik. Kalau dengan melakukan ini, Pak Purnomo diperhadapkan dengan berbagai resiko, atau bahkan yang terburuk adalah nyawa taruhannya. Kenapa sih Pak Purnomo mau melakukannya? Di Close the Door, podcast Om Deddy, Pak Purnomo dan istrinya menjelaskan, janganlah kita berhenti berbuat baik karena ketakutan kita. Dan di sana istrinya juga menjelaskan, dengan melakukan perbuatan baik ini, keluarga mereka mendapatkan berbagai hal-hal baik, seperti anaknya sekolahnya dimudahkan, Pak Purnomo mendapatkan hadiah mobil, bisa umroh, naik haji, dan kesehatan mereka saat masa pandemi. Itu semua adalah rezeki-rezeki yang tidak disangka diperoleh oleh Pak Purnomo sekeluarga karena perbuatan baik mereka ini kepada ODGJ-ODGJ yang mereka rawat.
Dari perbuatan baik Pak Purnomo sekeluarga, kita bisa mengambil sisi positifnya bahwa perbuatan baik pasti akan mendapatkan balasan yang baik pula. Dan selain itu, dengan perbuatan baik, kita pun mendapatkan kenikmatan atau kepuasan di hati kita. Karena itu, stay positif, karena yang positif pasti lebih seru. Yeah.